7. Fakta baru. Rizal akhirnya membawaku makan ke salah satu restoran yang ada di kota ini. Aku sangat terharu melihat perlakuannya. Dia menarik kursi, lalu mempersilahkan duduk. "Silakan duduk, cintaku." Dia kembali memanggilku dengan panggilan sayangnya saat masih pacaran beberapa tahun yang lalu. "Apaan sih, Zal? Aku bukan cintamu lagi, tapi cinta Mas Bayu," ucapku menyadarkannya. "Itu menurut kamu. Bagiku, kamu akan tetap seperti yang dulu selamanya," balasnya hingga membuatku salah tingkah. "Udah jangan dibahas lagi, lupain aja," pintaku kepadanya. Aku tidak ingin larut dengan ucapannya. "Itu tidak mungkin. Tidak semudah itu aku menghapus nama dan bayanganmu dari hatiku. Bagiku, kamu adalah yang pertama dan terakhir, menghiasi jiwaku." Rizal membuatku makin terlena. Namun, aku berusaha untuk tidak terpengaruh. "Kita sudah punya kehidupan masing-masing sekarang, dan kamu adalah salah satu anggota keluarga suamiku. Aku menyadarkan siapa dirinya dalam keluarga Mas Bayu. Tapi bagiku, kamu tetap istimewa. Kamu tidak tahu betapa sakitnya hati ini melihat fotomu dan Mas Bayu terpampang di kartu undangan pernikahan kalian. Aku melihat senyum kebahagiaan terpancar di bibirmu. Saat itu, aku berpikir kalau kamu sudah benar-benar melupakanku. Kamu tidak pernah tahu bagaimana perasaanku melihat foto itu. Hatiku sangat hancur. Ingin rasanya mengatakan pada dunia kalau aku telah kehilangan wanita yang sangat kucintai. Dan sekarang, dia menjadi istri sepupuku." Rizal memberikan penjelasan panjang lebar. "Udah dong, Zal. Aku mohon, jangan ungkit masa lalu lagi. Kamu juga sudah punya pendamping hidup yang harus kamu cintai dan sayangi." Aku ingin agar Rizal mengingat statusnya yang juga telah memiliki pasangan hidup. "Kamu salah. Aku tidak akan pernah bisa mencintainya. Batinku tersiksa. Aku tidak bahagia cinta." Nada suara Rizal tiba-tiba meninggi. Aku takut jika pengunjung lain mendengar ucapannya. "Pelankan suaramu, Zal. Malu dilihatin orang." Aku mencoba menenangkannya. "Lebih baik mereka tahu penderitaan dan sakit yang kurasakan saat ini." Sekarang aku mau tanya, sebenarnya siapa yang mengakhiri hubungan kita? Kamu. Siapa yang tega meninggalkanku? Kamu. Saat ini, kamu bilang kalau kamu sedih karena harus berpisah denganku, dan kamu merasa sakit menerima kenyataan kalau aku istri dari sepupumu. Kamu dengan mudahnya mengatakan tidak bahagia dengan pasanganmu. Dulu kamu kemana, Zal? Kamu tidak tahu betapa hancurnya hatiku setelah kamu pergi. Selama setahun, aku dalam keterpurukan karena perbuatanmu. Apa sekarang aku harus kasihan padamu? Jawab, Zal. Akhirnya, aku pun mengatakan apa yang kurasakan setelah Rizal meninggalkanku. Aku terpaksa melakukan semua itu, Cin. Aku tahu kalau Rizal tersiksa dan terpaksa harus menikah dengan wanita yang sekarang menjadi istrinya. Namun, satu hal yang aku sesalkan, kenapa dulu dia tidak jujur kepadaku. "Kamu di sini, sayang?" Suara Mas Bayu mengagetkanku. "Kamu di sini juga, Mas?" balasku. Aku berusaha untuk bersikap tenang. Dia pun menarik kursi lalu duduk di sampingku. "Maaf, Mas. Aku tadi gak sengaja lewat kampus cinta. Aku ajak aja dia makan ke sini," jelas Rizal memberikan alasan. "Oh, aku sibuk banget hari ini, jadi gak sempat jemput istriku yang cantik ini. Ini aku lagi makan siang sama papa dan klien. Terima kasih ya, Zal, udah bersedia jemput cinta. Aku mau ajak dia pulang." Mas Bayu mencium kepalaku di depan Rizal. Lalu kami pun beranjak dari tempat itu
sebelum aku menikmati makanan. Sangat jelas terlihat perubahan di wajah Rizal. Memerah melihat sikap Mas Bayu terhadapku. Aku tidak kuasa melihat itu. Dia pasti tidak rela menyaksikan kemesraan yang Mas Bayu tunjukkan di depannya. Aku juga tidak mengerti kenapa Mas Bayu bersikap seperti itu di depan Rizal. Tidak mungkin dia memiliki maksud tertentu, karena dia tidak tahu tentang hubunganku dan Rizal di masa lalu. Aku tidak perlu memikirkan hal itu. Mungkin tujuan Mas Bayu hanya ingin menunjukkan rasa sayangnya kepadaku sebagai istri. Harusnya aku sangat bangga dengan perhatian yang dia berikan. Bukankah dulu waktu masih pacaran, perhatian seperti itu yang sangat kuharapkan darinya? Sekarang Mas Bayu sudah memberikan perhatian itu. Dia juga telah menunjukkan keromantisan kepadaku. Itu harapanku sejak dulu. Mas Bayu telah memenuhi apa yang kuinginkan. Tetapi kenapa saat ini aku masih sering ingin membandingkannya dengan Rizal? Mereka adalah dua orang yang berbeda dan tidak akan pernah sama. Mungkin aku egois karena masih memikirkan masa lalu yang kembali muncul. Tetapi hatiku tidak mampu berkata bohong untuk tidak memikirkan dirinya. Rizal yang membuatku seperti ini. Aku diam-diam bertemu dengannya di belakang suamiku, yang juga merupakan sepupunya sendiri. Aku tidak kuasa menolak ajakan Rizal. Aku sangat bingung, kenapa tidak kuasa untuk bersikap tegas kepadanya. Aku justru sangat senang jika dia mengajakku bercerita. Aku merasa kalau kami kembali ke masa lalu untuk mengulang kisah-kisah indah. Hatiku benar-benar tidak dapat dipahami dan dimengerti. Sebelumnya, kamu kenal Rizal ya sayang? Tanya Mas Bayu setelah kami di mobil. Iya mas, kami teman saat SMA. Aku berusaha untuk jujur. Oh, pantes. Aku perhatiin dari jauh. Sepertinya kalian deket banget. Terus, kemarin kenapa kamu bertanya tentang dia? Seolah-olah belum pernah mengenalnya. Ucapan Mas Bayu membuatku kaget dan salah tingkah. Tetapi aku harus tetap tenang menghadapinya. Itu karena aku pengen mastiin aja. Takut salah orang. Jawabku penuh kebohongan. Nggak nyangka ya, teman satu sekolah kamu ternyata sepupu suamimu. Iya mas, kalau bisa aku minta sebaiknya kamu jangan terlalu dekat dengannya. Aku bingung mendengar permintaan Mas Bayu. Kenapa mas? Bukannya dia sepupu kamu? Aku gak suka melihat cara dia memandangmu. Aku takut dia ada maksud lain terhadapmu. Maksud lain apa maksud kamu? Kamu itu cantik dan masih muda. Aku gak mau kalau sampai dia mendekati istriku. Itu tidak mungkin mas. Dia juga sudah nikah. Tapi pernikahannya terpaksa sayang. Dia tidak pernah mencintai istrinya. Dia tidak pernah merasa bahagia hidup bersama wanita pilihan orang tuanya. Penjelasan Mas Bayu membuatku terkejut. Ternyata benar kata Rizal. Kalau dia tidak pernah merasa bahagia dengan pernikahannya. Semua penjelasan Mas Bayu tentang Rizal membuatku makin merasa bersalah. Karena selama ini sangat membencinya. Hatiku sangat sakit mengetahui kehidupan yang Rizal jalani. Aku tidak ikhlas jika dia mengalami penderitaan seberat itu. Dia harus hidup selama bertahun-tahun bersama pasangan yang tidak dia cintai dan harapkan. Akan tetapi, ketika sedang bersamaku, dia terlihat sangat bahagia. Dia juga menunjukkan keceriaan. Dia juga peduli kepadaku dan selalu ingat semua tentang kebiasaanku. Sebesar itukah rasa cinta Rizal kepadaku, hingga dia tidak mampu melupakan semua tentangku. Haruskah aku memikirkan perasaannya saat ini, sementara aku sudah memiliki suami yang sangat mencintaiku? Apa yang akan cinta lakukan setelah mengetahui tentang Rizal?